Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainur Hawa Kalsum Syafitri, NIM 120230019 dari Prodi Teknik Geomatika TPB 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang C++, yaitu tugas dari tugas besar saya mengantar komputer dan software. Sebelumnya, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Sebuah komputer tidak dapat mengerjakan apapun tanpa adanya perintah dari manusia. Perintah-perintah yang terstruktur dan sistematis untuk membuat agar komputer dapat bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu disebut program. Komputer dapat diprogram untuk berbagai hal. Misalnya, saya di sini menggunakan di bidang matematika dan biologi. Program-program semacam itu dibuat oleh manusia. Syarat utamanya yaitu membuat program komputer adalah perintah-perintah yang diberikan dalam program tersebut harus dimengerti oleh komputer. Mengapa saya mengambil di bidang tersebut? Karena saya ingin mencari masalah tentang bagaimana cara kita memilih jawaban dengan hanya memilih angka atau nomor saja. Sedangkan pada bidang matematika, saya mengambil tentang perkalian dan pembagian. Masing-masing memberi kemudahan dan fasilitas untuk membuat sebuah program komputer yang sesuai dengan keinginan, salah satunya bahasa C. Bahasa C yaitu diciptakan oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Riches pada tahun 1972 di Laboratorium Bell AT&T. Jadi, dapat disebut bahasa C adalah bahasa pemrograman yang menggabungkan kemudahan pengontrolan hardware dan bahasa pemrograman tingkat rendah serta struktur kontrol dalam bahasa tingkat tinggi. Namun kemudian bahasa ini dikenal dengan nama C++, yang mengunggulkan kelebihannya sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu pada program yang saya buat, yaitu di bidang biologi. Di sini saya menggunakan aplikasi Code to Flowchart untuk membaca flowchart yang saya buat tadi. Baiklah, pertama di sini inline ada kode pertama in 1 sama dengan 0 pilih string x1. Terisi seluruh makhluk hidup memiliki struktur yang teratur. Dan selanjutnya ada string x1, string z1, string a1, string b1, string c1, dan sampailah di sini count selamat datang ini. Nah, setelah itu jika kita memilih salah satu pilihan ini, misal kita memilih pilihan 2, maka keluarlah else jika pilihan sama dengan 2, maka keluarlah hasil reproduction perkembangan biak dan menggunakan while, count. Nah, jika setelah itu dan juga else jika pilihan sama dengan 3, maka keluarlah hasil tumbuh dan berkembang ini. Dan seterusnya. Kita menggunakan while, count, seperti ini.
Setelah itu, jika kita memilih pilihan 4, maka else jika pilihan sama dengan 4, maka keluarlah hasil mengolah energi. Di sini kita juga menggunakan while, count, and i++, dan seterusnya sampailah ke pilihan 7 yang kita buat program tersebut. Setelah itu, apa ya? Setelah itu, jika kita Nah, di sini pada kode di sini count no opsi tersebut tidak ada di dalam program. Itu jika false. Jika itu salah ya hasilnya. Setelah itu return. Ulang dari program pertama yang kita buat tadi. Setelah itu kita move ke dev C++ pada program 1 ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini terdapat include use term using namespace std, yaitu itu merupakan ini merupakan perintah-perintah yang diberikan kepada compiler untuk melakukan definisi, misalnya untuk memasukkan library dan lain sebagainya. Use term itu sendiri adalah header yang dibutuhkan untuk kegiatan input dan output. Setelah itu, saya pada line 9 dinyatakan in sama dengan 0, pilih. Di mana ini merupakan pernyataan i dimulai dari 0 dan pilih merupakan inputan angka. Selanjutnya, pada line 10 sampai 16, dimuat pada periode masing-masing array, mereka dapat memuat beberapa seperti contoh. Misal, string x 1, yang berisikan tentang seluruh makhluk hidup memiliki struktur yang teratur. Dan seterusnya. Pada string y1, yaitu kemampuan untuk menghasilkan keturunan dari kelompok mereka. Dan seterusnya sampai sampai line 16. Ini merupakan X yang memuat satu isian, di mana isinya adalah seluruh makhluk hidup memiliki struktur yang teratur. Yang ini tadi ya. Setelah itu, pada line 17 sampai 27, ini merupakan output petunjuk. Output petunjuk yang jika kita ingin memilih salah satu pilihan yang ingin kita pencet salah satu tersebut. Selanjutnya pada line 28, ini yang saya sebutkan tadi, kita memasukkan pilihan yang ingin kita melihat apa. Nah, jika kita sudah memilih pilihan tersebut, maka keluarlah salah satunya dari sini nih, hasil yang dari sini. Setelah itu, selanjutnya, pada line 33, jika kita memilih 1, maka akan dibuat batasnya sebanyak 1. Dan jika lebih, maka tidak akan ditampilkan elemen di atas 1, kemudian dikeluarkan dan menampilkan data
yang ada I++ itu adalah sama seperti berikutnya. Dia akan menampilkan hal yang berbeda ketika kita memasukkan pilihan sesuai dengan masukan kita dan cara pembuatan kodenya. Sama mulai dari pilihan 1 sampai 7, di mana keseluruhan batasnya adalah 1, dan jika kita memilih selain 1 sampai 7, maka yang dikeluarkan adalah line 82. Ini ya, pilihan 1 sampai 7 tadi. Ini pilihan 1, iya pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, pilihan 5, sampai 7, maka yang akan dikeluarkan adalah line pada line 82, yaitu ini. Code no opsi tersebut tidak ada di dalam program. Ya, coba kita run dulu, kita coba programnya. Oke, di sini disuruh masukkan pilihan mana yang ingin kita pilih dari sini. Contoh, saya di sini saya akan memilih pada nomor 3, yaitu tumbuh dan berkembang. Kita pencet enter. Nah, di sini keluarlah hasilnya, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang dengan pengendalian DNA yang diwariskan dari induk. Baik, kita coba lagi. Kita coba sekali lagi. Di sini saya akan coba pada pilihan nomor 6 ya. Kita enter, keluarlah hasilnya. Merespon lingkungan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk merespon suatu stimulus dari lingkungan. Oke, sekali lagi kita coba ya. Di sini saya bakal memilih pilihan 1. Enter. Keluarlah hasilnya. Seluruh makhluk hidup memiliki struktur yang teratur. Baiklah. Selanjutnya, saya di sini akan melanjutkan ke program 2 saya di bidang matematika. Di sini saya ingin menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Oke. Baiklah. Seperti biasa, di sini ada inline kodenya. Di sini kita menggunakan slice pilihan case 1, case 2, case 3. Pertama, jika kita pilihan sama dengan 1, maka masukkan nilai F, maka masukkan nilai F. Ya, ini tadi. For in 1 sama dengan 0. Di sini ada 3 case ya. Case 1 dan case 2, case 3. Pada case 1 itu terdapat masukan nilai F, nilai S, dan ketika for in 1 sama dengan 0, maka keluarlah nilai dari W adalah F1 kali S. F kali S. Pada case 2, di sini kita disuruh memasukkan nilai W dan nilai S. Di mana
for in I sama dengan 0, di sini akan menghasilkan nilai F adalah, nilai F dari, maka hasilnya adalah nilai dari F adalah W bagi S. Selanjutnya pada case 3 yaitu di sini terdapat kita disuruh masukkan nilai W dan nilai F. Maka dihasilkannya yaitu nilai dari W adalah W bagi F. Ya, baiklah. Kita move ke div C++-nya pada program kedua yang saya buat ini. Seperti biasa, include ini merupakan rumus dari pembuatan div C++. Selanjutnya, pada line 9, W1, F1, L1 dinyatakan bahwa itu menampung angka karena memakai in ini sendiri. Pada line 11 sampai 15 merupakan output petunjuk program. Pada line 16 sampai 18 ini merupakan kita dapat memasukkan pilihan yang berupa angka. Setelah itu, pada line 20, pilihan yang kita buat tadi akan dikerjakan dan dimuat dalam cache. Cache tersebut sesuai dengan pilihan kita. Maksudnya sesuai dengan pilihan kita itu kita terserah kita ingin memilih cache 1 atau cache 2 atau cache 3 itu tadi. Selanjutnya pada line 21 pada line 21 merupakan ketika kita memilih 1, maka kita akan disuruh masukkan jarak pada line 24 tapi dicek terlebih dahulu, di mana kita membuat batasnya adalah I inputan, yaitu I kurang dari 1. Maka kita dapat memasukkan sin F1 ini. Selanjutnya, pada line 29 sampai 34 ini dimasukkanlah batasnya 1 inputan terhadap S1. Maka kita bisa memasukkan nilai S1. Pada line 35 sampai 39 ini itu proses mencarinya, di mana terjadi F1 kali S1 ini digunakan untuk mencari W yang akan menghasilkan nilai W ini. Setelah itu, pada line 42 ini merupakan ketika kita memilih angka 2, maka yang akan dilakukan adalah mencari jarak dengan proses sama seperti cache 1 tadi, yaitu masukkan batas untuk W yaitu 1 pada line 45 sampai 46 pada line 45 sampai 46, dan batas 1 yaitu S. Selanjutnya pada line 50 sampai 52 ini kemudian setelah diberikan batas, maka akan dilakukanlah W1 bagi S1, di mana itu merupakan prosesnya pada line 58 di sini.
58 sini. Nih, yang akan menghasilkan nilai dari F tersebut tadi. Selanjutnya, pada line 65, selanjutnya ini ya pada line 65 case 3. Ini merupakan ketika kita memilih angka 3, maka akan terjadi pencarian. Waktu di mana sama seperti case sebelumnya, yaitu memasukkan batas untuk W, yaitu 1 pada line 67 sampai 68 ini. Dan batas 1 untuk F pada line 69 sampai 70, kemudian pada line 69 sampai 70. Kemudian setelah diberi batas, maka akan dilakukan W bagi F, di mana itu merupakan prosesnya pada line 80, pada 80 ini, yang akan menghasilkan nilai dari W tersebut. Baiklah, kita coba programnya ya. Kita run. Oke. Di sini kita disuruh masukkan apa yang ingin kita cari. Di sini saya akan memilih mencari F. Jadi pilihan 2 ya. Enter. Di sini kita disuruh memasukkan nilai W. Saya ingin memasukkan nilai W yaitu 10. Dan di sini disuruh memasukkan nilai S juga. Di sini saya memakai nilai 2. Enter. Nah, maka keluarlah hasil dari F, yaitu 5. Kita coba lagi ya. Di sini saya akan mencari nilai W. Pilihan 1 maksudnya. Enter. Di sini kita disuruh masukkan nilai F. Di sini saya akan masukkan nilai misal 20. Masukkan nilai S 4. Maka keluarlah nilai dari W adalah 80. Kita coba sekali lagi ya. Mencari nilai S, pilihan 3. Masukkan pilihan 3. Di sini masukkan nilai W yaitu 6. Dua ya, masukkan nilai F-nya 2. Nah, maka keluarlah nilai dari W adalah 3. Sudah, itulah hasil program yang saya buat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.